Tidak sama dengan apapun. Oke, saya tanya sama abang. Mukanya Yesus bagaimana, bang? Bagaimana, Bu? Mukanya Yesus bagaimana? Mukanya Yesus. Yes. Mukanya Yesus kan ini sama kayak kita. Oke. Jadi mukanya Yesus sama seperti manusia semua? Iya. Oke. Karena Bagaimana kalau orang yang sumbing, bang? Berarti muka Yesus sumbing, bibirnya? maksudnya bagaimana, Ibu? Sumbing bagaimana? Kan ada orang bibir sumbing, bang, yang ngomong nah, apakah muka bibir Yesus sumbing, bang? Karena kan katanya muka Yesus sama seperti muka manusia semua. Tapi kan dia kan tidak sama kayak manusia, dia kan ada kuasa, Ibu. Bagaimana abang ini? Sekarang kan kita bicara fisik, Dek. Oh iya. Nah, aku tanya lagi begini. Apakah sesuatu yang berwujud itu harus kelihatan, bang? Sesuatu yang ada harus kelihatan, bang? Harus ada, Bu. Harus kelihatan. Iya. Oke. Seperti- Sekarang saya seperti tanya, kita kan- angin itu ada nggak, Dek? Angin. Kalau angin itu ada. Bagaimana bentuk angin, Dek? Tapi angin kan cuma dirasa. Nah, kau cuma bisa merasa. Berarti sesuatu yang ada bukan berarti harus kelihatan, betul? Tapi kan Nggak bisa tapi, Dek. Kalau Tapi kami kan kita membantah, tunjukkan bagaimana bentuk angin. Karena kau membilangkan sesuatu yang ada itu harus kelihatan. Yang kedua, kamu ada akal nggak, Dek? ada. Coba tunjukkan bagaimana bentuk akalmu. Bulat, peta, gimana? Tidak dapat dilihat. Nah, apakah sesuatu yang ada harus kelihatan? Tetapi kan kalau Tuhan itu tidak kelihatan, tapi pasti Tuhan berfirman, pasti di Al-Quran begitu, tidak ada. Nah, begini, Dek. Bagi kami, kenapa Allah kami tidak berwujud? Karena memang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Apapun itu. Mau benda, mau makhluk hidup, mau makhluk mati, batu. Tidak bisa, Dek. Nah, tapi apakah berarti Tuhan tidak ada? Ada. Terus dari mana kau tahu Tuhan itu ada? Nah, begini, Dek. Kalau mau tahu kau Tuhan kau ada, coba kau berdiri di luar, pandang kau ke langit, kau tatap dulu matahari. Bisa nggak kau tatap selama 1 menit? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Bagaimana matahari kan mungkin? terang, terus dia panas lagi. Ya, sebentar. Matahari yang ciptaan Tuhan tidak bisa kau pandang dengan mata telanjang. Apalagi kau melihat Tuhan. Kedua. Tapi macam Tuhan tidak berfirman di Al-Quran begitu, macam di Islam. Gini, Dek. Makanya segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan di muka bumi ini dengan cara apa? Berfirman. Saya kutip di dalam Bible kau, Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah binatang, binatang itu jadi. Jadi. Jadilah langit dan bumi, jadi. Allah berfirman di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia itu jadi. Jadi kekuasaan Allah itu ya bisa kita lihat dari ciptaannya. Bagaimana kau bisa mau melihat Allah? Sementara melihat matahari aja yang diciptakan oleh Allah tidak bisa kau lihat, Dek. Bisa nggak kau membuat matahari? Bisa nggak kau membuat matahari? Bisa nggak kau membuat matahari bersinar pada malam hari? Bisa nggak kau membuat bulan bersinar pada siang hari? Tidak bisa, Bu. Ya udah, begitu maksud juga saya begini. tidak bisa kau melihat bagaimana Allah itu. Maksud saya begini, Ibu, macam ini Allah tidak berfirman kepada Nabi Muhammad begitu, bahwa Allah itu bentuknya seperti apa begitu. Allah tidak mengatakan dirinya harus berbentuk seperti apa, Dek. Karena kalau Allah mengatakan seperti itu berarti Allah itu makhluk. Yang berbentuk itu adalah makhluk. Mau bulat, petak, lonjong, mau Kan segitiga. Allah kan maha baik, Ibu, jadi dia harus beritakan dia punya bentuk kepada seluruh Oke, umat sekarang juga. kamu bantah yang ini ya. Saya tunjukkan di dalam Bible kau. Kau bantah ini ya, Dek ya. Ini kau bantah. Jangan saya kau bantah. Kalau kau membantah ini, berarti kau membantah Bible-mu, bukan membantah saya. Kan begitu. Keluaran 33 nomor 20. Apa kata Tuhan kepada Musa? Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti kalau orang yang melihat Tuhan, itu akan mati. Nah, sekarang kau bantah ini, Dek. Siapa manusia yang bisa melihat Tuhan itu bisa hidup? Menurut Keluaran 33:20. Kalau di dalam perjanjian baru, beda. Orang yang melihat Tuhan, orang yang melihat Yesus, Yesus yang mati. Bahkan Yesus mati di tangan ciptaannya. Kau bantah, Keluaran 33:20, kata Tuhan kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku,
aku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, alias berarti mati. Bantah, silakan. Jangan bantah saya. Saya sudah mengasihkan tadi beberapa contoh. Bantah Bible kau, Dek. Kalau di Kristen itu Allah Bapa yang tidak terlihat, firman-Nya saja yang menjadi manusia dan terlihat, Bu. Oke, sekarang kita buka firman-Nya ya. Tadi kita buka di dalam Kejadian 1. Bubu, ngapain masuk kamar Bubu? Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana, Dek? Dari firman Allah. Oke, Kejadian 1 nomor 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, pertanyaan saya, di dalam Kejadian 1 nomor 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi atau tidak? Cakrawala itu jadi. Dari mana? Dari firman Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, segala sesuatu di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah itu dari mana, Dek? Dari firman-Nya. Ya udah. Nah, Ya, sekarang dari kita lari ke Yesus, Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana, Dek? Jadi dari firman. Nah, apa bedanya Tuhan berfirman di dalam Kejadian ketika penciptaan langit dan bumi dengan Tuhan berfirman manusia itu telah jadi? Apa bedanya, Dek? Sama-sama dari firman-Nya itu. Silakan, jelaskan. Tadi berapa, Bu? Tadi Injil Yohanes berapa? Yohanes 1 nomor 14. Itu ayatnya berbunyi seperti apa, Bu? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana, Dek? Tetapi kan ayat tidak berbunyi seperti ini, Bu. Berfirmanlah Allah, firman itu jadi manusia. Oke. Tidak begitu, Bu. Oke, sekarang kita buka di dalam Yohanes ya. Kita buka lagi. Yohanes 1. Kamu bantah aja terus, Dek. Yang kamu bantah Bible kamu, bukan saya. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pertanyaan saya, segala sesuatu yang dijadikan ini siapa, Dek? Dijadikan oleh siapa? Dijadikan oleh Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, apakah termasuk manusia? Termasuk manusia juga. Tapi Ya kan udah. Yesus kan firman yang jadi Sebentar, manusia, Dek. kan, Ibu. Kenapa? Yesus kan firman yang jadi manusia. Betul. Apa bedanya Kejadian 1 nomor 3? Firman itu telah menjadi terang. Tapi manusia Kejadian jadi 1 firman nomor itu 6. tidak bisa, kan, Bu? Apa? Tapi manusia jadi firman itu tidak bisa. Loh, terang jadi firman bisa? Ya, jadi Tuhan jadi firman, Tuhan berfirman, bukan Tuhan berfirman, tapi firman Tuhan jadi manusia itu bisa, Bu. Loh, firman Tuhan ini dari mana, Dek? Firman Tuhan ini kan dari mulut Allah. Nah, jadi ketika Tuhan berfirman jadi terang itu jadi dari mana? Terang itu berasal dari mulut Allah, firman Allah Ya itu. udah, jadi apa bedanya? Ketika Tuhan berfirman jadi terang, Tuhan berfirman jadi cakrawala, dan Tuhan berfirman jadi manusia. Apa bedanya, Dek? Kau mengatakan, saya akan membuat kue, saya akan membuat kursi, saya akan membuat rumah. Apa bedanya? Semua yang kau buat itu berasal dari mulutmu dan akan kau kerjakan. Makanya di dalam Yohanes 1 nomor 3, Bang Dio, Yohanes 1 nomor 3 apa dikatakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa dan tanpa Bapa tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti apa? Segala sesuatu, semua itu dijadikan oleh Bapa. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaannya, pertanyaannya manusia itu jadi dari mana, Dek? Kalau manusia biasa kan dari Tuhan, tapi kan manusia yang berkuasa kan dari Tuhan sendiri. Oke, sekarang saya tanya, manusia yang berkuasa ini apakah dilahirkan atau tidak? Bang Dio Luis loh. Manusia yang dilahirkan ini, manusia yang berkuasa ini, apakah dilahirkan atau tidak? Itu Bang Dio Nois, Bang Dio. Kalau mau kasih tahu itu terlalu panjang, Ibu, karena itu Loh, dari perjanjian sekarang lama. begini terus deh, perjanjian baru. kalian menjadikan firman yang telah menjadi manusia ini adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang jadi manusia ini apakah dilahirkan atau tidak? Karena penjelasannya terlalu panjang, jadi Enggak, saya nggak butuh penjelasan. Manusia yang berkuasa ini dilahirkan atau tidak? itu secara manusia dia dilahirkan, tapi Nah, oke. sebelumnya dia sudah ada, Sekarang Bu. manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini Tuhan atau bukan?
Bagaimana, Bu? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini Tuhan atau tidak? Tuhan. Oke, pada waktu Yesus dilahirkan, dia masih kecil, apa ketuhanan yang bisa dia tunjukkan? Pada saat itu sejak dia baru lahir itu ada di Injil Lukas. Saya Injil bertanya, pada waktu dia masih bayi, ketuhanan apa yang bisa ditunjukkan oleh Yesus? Pada waktu dia masih bayi ya? Apakah dia bisa ganti pupuknya sendiri? Apakah dia tidak merasa lapar ketika dia memang lapar? Apa ketuhanan yang dimiliki Yesus yang ditunjukkan Yesus pada waktu masih bayi? Ketuhanannya pada saat dia lahir. Ya, kan karena Yesus kan Tuhan katanya. Ya, dia Tuhan. Kan setelah dia mau lahir itu kan malaikat Gabriel Saya datang. tidak tanya malaikat, Dek. Yesus itu waktu dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Kamu jawab Tuhan. Oke, saya terima. Nah, pada waktu dia masih bayi, dilahirkan ibunya masih orok, bayi, ya kan? Apa yang ditunjukkan Yesus dia sebagai Tuhan gitu loh. Itu pada saat dia belum lahir itu sudah dinubuatkan. Saya tidak tanya Kalau itu, Dek. penyelamat, Bu. Aduh. Kan Yesus dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan sebenarnya? Jadi dia lahirkan itu kan dengan tubuh jasmani manusia, tetapi dia kan Tuhan. Dia Tuhan, oke. Pada waktu masih bayi, apa yang bisa dibuktikan oleh Yesus kalau dia itu Tuhan? Bagaimana, Bu? Aduh. Apa yang membuktikan kalau dia Tuhan? Iya, pada waktu dia masih bayi. Kan Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria kan Tuhan. Benar Iya. kan? Makanya ada ayat yang berbunyi seperti ini, telah Saya tidak lahir tanya bagimu. ayat, saya tidak tanya ayat, Dek. Saya bertanya, Tuhan kalau memang Yesus Tuhan, waktu dia masih bayi, apa yang bisa ditunjukkan oleh Yesus kalau dia itu Tuhan? Yang membuktikan itu malaikat Gabriel. Aduh. Ya ampun. Dia mengatakan seperti ini. Hari Saya ini tidak telah tanya lahir itulah, Dek. bagimu Aduh, saya Juru tidak tanya. Selamat Kristus Tuhan Begini, itu Dek. pada- Begini, Dek. Begini ya, Dek ya. Begini. Allah menciptakan air. Ya kan? Tidak perlu dia dilahirkan, tidak perlu dia menunjukkan wajahnya, tetap ciptaannya itu dikenal oleh makhluknya. Ada yang menciptakan air. Yang menciptakan air ini kelihatan nggak? Nggak berwujud. Nggak ada rupanya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan yang ada rupanya, yang dikasih nama Yesus, apa yang bisa dia tunjukkan kekuasaan dia sebagai Tuhan pada waktu bayi? Kalau pada waktu bayi itu saya belum terlalu tahu, Bu. Karena belum Bukan terlalu. belum terlalu tahu. Apa yang bisa ditunjukkan Yesus? Dia waktu-waktu bayi, apakah dia bisa mengganti popoknya sendiri ketika dia berak? Kalau itu belum tahu, Bu. Turunin aja Kakak Nor, turunin aja. Nggak berbobot itu orangnya. Nggak nyambung, sakit kepala. Sudah, jangan diturunkan, nanti saya sendiri turun, Bu. Hmm. Sakit kepala. Ya, gelantar, Yup. cancer. Ya. Ya, agama apa Bang Cancer? Kristen. Ya, silakan tanggapi. Ya, lanjutkan yang tadi saja. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Yuk. Ya. Lanjutkan yang kawan yang tadi saja. Ya, nggak apa-apa, silakan Bang. Karena saya menyimak tadi. Ya, silakan. Ya, kalau di pertanyaannya apa bukti dari ketuhanan Yesus pada saat dia masih kecil, ya dari setiap pergerakan kan dia diburu kan dia diburu. Kalau dia bukan Iya, Tuhan, Bang, kecil Bang. ya raja pada zaman itu kan memburu dia Ih, untuk dibunuh. Bang, Makanya kan dia Pontius kalau dia bukan pada Tuhan, zaman Raja dia sudah Herodes itu ingin membunuh semua anak-anak, Bang. iya, karena kelahirannya dia itu karena dia sudah dinabuatkan sehingga dia diperintahkan untuk membunuh Yesus. Ah, terus? Kalau dia bukan Tuhan, mungkin dia sudah terbunuh.
Aduh bang, mereka menanti kedatangan Mesias bang, bukan kedatangan Tuhan. Karena belum waktunya dia mati, karena itu makanya dia masih bisa selamat sampai Coba dia abang besar. tunjukkan bahwa Raja Herodes Berarti dosa juga, Tuhan. sebentar bang. Coba tunjukkan sama saya, Raja Herodes pada waktu itu ingin membunuh anak-anak itu karena kelahiran Tuhan bang. Iya. Di Karena mana kelahiran datanya Tuhan. bang? Makanya Tuhan Yesus Di itu mana kan datanya? bisa Ya, selamat, kayak gitu bisa lah bang. lolos dari itu kan. Pun sama juga lah. Mana datanya kalau kelahiran Tuhan? Ya kelahiran Tuhan karena dibuktikan dengan 3 orang majus sebagai saksi. Bang, ampun aku. Karena mereka Pakai data mengakui itu lah. dari Kamu di sini live malaikat. pakai Sehingga apa? mereka ditunjukkan Pakai data. arah jalannya, di mana Data. posisi Yesusnya. Data. Data semua ada di Alkitab. Kamu sudah tahu juga itu. Tunjukkan Tidak perlu sama tanya saya di sebenarnya. mana. Tunjukkan sama saya. Data semua di Ya, baca Alkitab. saja Di di kejadian Alkitab. 1 ada nggak? Katanya kamu Semua di paling buku. hebat dari kami. Di kejadian Kamu paling 1 ada tahu. nggak? Kau pakai data. Kau di sini mau naik mau diskusi pakai apa? Ya kamu kan mempertanyakan. Giliran saya jawab kamu. Kamu jawab Katanya pakai kamu paling data. Di tahu. mana Raja Herodes mau membunuh anak-anak karena kelahiran Tuhan. Itu masalahnya. Kau kan berdiskusi sama saya. Kau mengatakan kelahiran Tuhan. Ya mana datanya? Ya di Alkitab. Ya mana bang? Kalau di Yesaya ada nggak kelahiran Tuhan? Markus, kamu naik ke sini mau ngapain sih bang? Kalau nggak diskusi? Nah, bilang saja kamu bingung. Bukan bingung bang. Kau yang mengatakan Raja Herodes hendak membunuh anak-anak karena ada Kamu nggak kelahiran meyakini. Tuhan. Di mana Kamu nggak datanya? meyakini Yesus Tuhan, ya sudah. Turunlah Iya, kau. toh? Memang babi ini kayak begini kalau babi. Apa ditanya? Apa dia jawab? Tidak tunjukkan data. Memang muncung anjing tuh kayak begitu. Lucu aku. Di mana datanya? Nih ya. Gelantar, di mute dulu Gelantar. Halo, Ya, di mute dulu sebentar. ini bahas tentang apa nih? Ini bahas apa nih? Agama apa bang? Kristen. Ya, sebentar. Saya tunjuk. Di mute dulu, Anda noise. Di mute dulu. Halo? Allahu Akbar, yang satu dongo, yang satu peka. Di mute dulu bang. Nah, nih saya bacakan ya. Orang-orang Majus dari timur, Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Bukan Tuhan. Mesias itu artinya manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi itu biasanya dijadikan raja. Nah, Raja Herodes itu takut. Tahtanya akan diambil alih oleh Mesias baru yang bernama Yesus. Bukan kelahiran Tuhan. Raja Herodes hendak membunuh bayi-bayi pada waktu itu yang dilahirkan. Itu bukan karena ada kelahiran Tuhan. Tetapi Mesias. Arti Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi. Makanya saya tanya, di mana datanya Raja Herodes membunuh bayi-bayi itu karena kelahiran Tuhan? Kau yang memaksa Yesus jadi Tuhan, sehingga semuanya kau tuhankan. Pakai data lah. Saya minta data, kau bilang ada di dalam Alkitab. Apa persoalannya? Persoalannya, kalian itu botol. Siapa yang botol? Kau? Oh begitu. Ya, Oke, pokoknya saya bisa manusia. bertanya. Ngapain kau bertanya? Kau jawab saya. Kenapa kau di masjid itu harus teriak pakai toa? Loh, daripada, kalau di masjid teriak pakai toa, itu tidak masalah. Nah, masalahnya, Ya. kalau sempat, sebentar. Kalau sempat Ada di gereja dalilnya. kau pakai, sebentar. Ada dalilnya. Kalau sempat di gereja kau pakai toa, nah, coba kau baca ini. Ya, kalau sempat di gereja kau pakai toa, kau baca ini ya. Nih, kau bacakan. Kalau di masjid pakai toa itu 5 kali dalam satu hari. Untuk apa? Untuk mengingatkan pada umat muslim sudah waktunya masuk sholat. Sholat ibadah wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah. Artinya apa? Kita artikan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kalau sempat toa dipakai ke dalam gereja kau, tengoklah. Datanglah.
Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Terus apa berikutnya lagi? Ini kalau sempat toa di dalam gereja kalian, apa lagi? Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Kenapa kau turun saya membacakan Bible kau? Ternyata kau juga tidak tahan mendengarkan Bible kau, sehingga kau marah-marah. Kau menyinggung soal toa di dalam masjid, tapi lupa kau sempat toa di dalam gereja kau. Semuanya pada birahi. Au, 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 au. Paham kau? Kau mempermasalahkan toa. Sementara toa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu membuktikan apa? Mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Itu berarti apa? Umat muslim ketika mendengarkan suara azan, oh, udah waktunya sholat weh. Ditinggalkan semua pekerjaan, kita melakukan ibadah wajib, mengingat kepada Allah dengan cara sholat. Nah, bebas kau ketika di dalam toa. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Pas didengar anak kecil, aduh, buset. Anjir, apa itu dada keperawanan, woi? Nggak tahu. Auratnya seperti aurat keledai, biji jakarnya seperti jakar kuda. Wih, teriak dia sama mamanya, Ma. Apa nak? Itu mah di gereja, dibilangnya biji jakarnya seperti jakar kuda, Mak. Itu maksudnya jakar apa, Mak? Kayak bapak punya ya? Kayak kuda ya, Mak? Nah, itu masalahnya. Kenapa toa tidak diwajibkan di dalam gereja kau? Karena ada ayat-ayat tentang persundalan. Saya pula mau lawan. Ya, Bang Sel. Iya. Agama apa? Halo? Iya. Agama apa? Kenapa kok kejang-kejang? Bedakan yang kejang, woi. Yang kejang itu manusia yang waktu disalibkan kejang-kejang sebelum dia mati. Itu yang kejang. Iya ya. Iyalah. Terus yang kedua, orang yang ketika mendengarkan zakar kuda, aurat seperti keledai, menjama-jama payudara, meremas-remas dada keperawanannya. Nah, itu yang kejang-kejang. Pasti laki-laki yang melihat itu nonotnya berdiri. Gitu, itu namanya kejang-kejang. Oh, iya. Kak Nora. Itu kalau zakarnya zakar kuda itu sempaknya ukuran apa ya? Nah, itu pusing saya itu. 5XL apa 6XL atau 10XL? Ah, entahlah. Bagaimana itu zakar kuda itu? Ya, Sel, silakan. Apa yang mau disilahkan? Kau tanggapilah. Kalau sempat ada toa di dalam masjid kau, di dalam gereja kau, cuman itu? Ketika dibaca ayat itu. Baru masuk aku, apa pembahasannya apa? Kenapa Kak? Udah kena ini, berarti Tofaruknya harus diapakan, dirungkatkan. Bang Faruk? Gak ada dia. Kenapa diturunkan? Ngapain dia naik? Dia tukang report itu. Tukang report ya, bosan. Ya harus ungkat, tapi nggak diangkatnya. Telepon dulu Bang Faruknya. Udah aku telepon, nggak diangkat. Padahal udah tadi baik loh.
Jauh dari perangkat dia nih. Kerja kah Bang Faruk apa libur? Kerja, ini besok baru libur. John? Kok kami libur ya? Oh, libur kalian? Kalau pengen kerja juga. Nggak diangkatnya. Halo John? John? 10 kau tombak kami, 50 akunku. Kau tombak ini, 20 akunku. Kau pikir berhenti saya? Oh, saya nggak akan berhenti. Saya akan memberitakan kebenaran, bukan kedustaan. Ya John? Diberkatilah kau Nora Ritonang. Diberkatilah kau. Diberkati. Berkat Tuhan melimpah di atas Nora. Karena Nora ibu gembala yang baik, yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan kebaikan, bukan kedustaan. Jontoy. Namanya benar. Halo Yuser. Yuser. Astagfirullahaladzim. Asal yang pula yang mau apa? Apa? Belum makan? Belum. Kirimilah makan dari sana, tapi nasi rawon saya mau. Mau makan apa? Nasi. Diberkati kau Bang Akil, diberkati kau Bang. Bang Akil, kasih pemberkatan panjang lah Bang. Pemberkatan panjang sampai kepada Nabi Daud. Pemberkatan panjang sampai pada Nabi Daud. Langsung lewat Jus Paus. Aduh, itu padahal akun itu baru bangkit loh. Kenapa pula lagi? Makanan Bugis. Apa itu? Apa ya? Barongko. Enggak, aku mau diberkati kau Bang Akil, diberkati anak istri, jangan, diberkati istrimu, diberkati ibumu, diberkati nenekmu, diberkati kakekmu, semua diberkati, masya Allah. Barongko, enggak, aku nggak suka barongko tuh terlalu manis, itu loh. Apa itu kapurung, aku nanti kalau sampai di Makassar, tapi entahlah, nanti ku tanyalah dulu anakku yang mondok di apa kan, kapan dia pulang ke Makassar. Mau makan kapurung di sini aja, di Jakarta banyak. Buat sendirilah, aku mau buat sendiri. Ya kau buat lah situ sendiri Kak. Banyak ke Makassar. Kalau bikin kapurung karena banyak bahannya harus rame-rame. Enggak lah. Iyalah, harus rame-rame lah, tengoklah. Daun kangkung, sayur kangkung, iya kan?